Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Edi Susteva, NPM 21220241, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang buku yang sudah saya baca, yaitu Politik Kebudayaan, yang ditulis oleh Clifford Geertz dan diterjemahkan oleh Dr. Budi Susanto SJ. Dan buku ini diterbitkan oleh penerbit Kanisius. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan melihat latar belakang dari buku Politik Kebudayaan. Dalam buku ini membahas fenomena politik bukan sekedar sebagai praksis untuk merebut atau menghindari kekuasaan, melainkan juga sebagai simbol-simbol kebudayaan. Ideologi adalah simbol-simbol bermakna yang dipercaya oleh publik, sehingga merupakan sistem kebudayaan. Karenanya simbol-simbol budaya yang cocok dimanfaatkan untuk konsep-konsep ideologis yang menyokong sebuah tatanan politis. Sementara ilmu adalah dimensi kebudayaan yang kritis dan diagnostik. Ideologi adalah dimensi kebudayaan yang bersifat apologetis dan membenarkan kemapanan sosial. Namun ideologi bukannya tak dapat diubah. Baik, setelah kita melihat tentang latar belakang dari buku ini, kita akan masuk pada bab pertama, yaitu tentang ideologi sebagai sebuah sistem kebudayaan. Salah satu ironis dalam sejarah intelektual modern adalah bahwa istilah ideologi itu sendiri telah menjadi sangat ideologis. Sebuah konsep yang pada waktu itu hanya berarti sekumpulan saran politis, barangkali bersifat agak intelektualis dan tidak praktis, namun bagaimanapun bersifat idealistis. Pada bab pertama ini, kajian politik berdasar tafsir kebudayaan simbolik menurut Geertz akan menghindarkan seseorang dari kecenderungan untuk mengamati bahwa politik adalah melulu sebuah praksis untuk merebut kekuasaan atau menghindar dari kekuasaan. Geertz menyadari bahwa betapa sulitnya mengetahui kebudayaan dari sebuah masyarakat dan warganya, apalagi dengan cara menafsir makna. Akan tetapi Geertz memaknai dasar berpijak bahwa kebudayaan bukanlah sesuatu yang ada dalam benak atau isi kepala seseorang. Maka kalau dia berbicara mengenai ideologi atau politik kebudayaan, hal itu adalah sejauh dia tafsirkan dari pengamatan dia terhadap simbol-simbol yang saling berinteraksi dan makna-makna yang terkait yang saling berpengaruh dalam kehidupan umum. Geertz juga menambahkan bahwa ideologi sesungguhnya bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah. Yang berikut kita akan masuk pada bagian kedua, bab 2, tentang nasib nasionalisme dalam negara-negara baru. Dalam bab ini, Geertz menyatakan bahwa
Masyarakat mempunyai konfigurasi simbol kebudayaan yang ibarat jerat yang semula mereka belum tenun sendiri. Dalam bab kedua ini juga mau mengatakan lebih banyak tentang konfigurasi simbol dari ideologi itu sendiri. Geertz juga berusaha menjawab mengapa masyarakat sampai membutuhkan konfigurasi simbol itu sendiri. Untuk hal ini dia memberi contoh, misalnya bagaimana seseorang negarawan Indonesia telah berhasil memanfaatkan simbol-simbol budaya yang tepat untuk konsep-konsep ideologis yang disebut Pancasila dan gotong royong. Konsep-konsep yang berada dalam konteks keanekaragaman warga masyarakat negara baru Indonesia yang sedang membutuhkan kesatuan dan persatuan. Bahkan lebih jauh lagi, Geertz menjelaskan juga mengapa dan bagaimana ideologi kebudayaan akhirnya berdaya untuk menyingkirkan konfigurasi alternatif yang sesungguhnya mungkin saja ada. Selanjutnya, Geertz menjelaskan bahwa tafsir kebudayaan seperti ini jelas sangat menekankan pentingnya peran simbol-simbol bermakna. Orang boleh mengatakan bahwa Geertz kurang memperhatikan siapakah yang sesungguhnya mencipta atau mengontrol dan mendistribusikan simbol-simbol bermakna termaksud. Ini masuk akal karena bagi Geertz, ideologi memang tidak harus secara praktis menyelesaikan masalah. Ideologi dengan simbol-simbol, metafor, upacara dan lain-lain bisa jadi dianggap sia-sia dan sulit dipenuhi. Akan tetapi masyarakat terlanjur mempercayainya dan dapat menghasilkan sesuatu seperti misalnya kecocokan. Apalagi hal semacam itu dianggap dapat menimbulkan keteraturan yang dianggap pernah ada. Menurut Geertz, teori politik kebudayaan juga tidak menjawab pertanyaan besar. Kapankah selesainya keharusan warga masyarakat untuk lebih dahulu menonton pameran simbol-simbol ideologis dan menyetujuinya? Berapa lama warga masyarakat boleh bersabar terhadap penundaan perlunya usaha memperbaiki tindak nyata menghadapi ketidakberesan dalam hidup bersama di bidang sosial, politik, dan ekonomi? Juga belum dijelaskan mengapa sebuah negara atau sebuah bangsa sebagai suatu konsep rekaan kok dikatakan mempunyai tujuan dalam wujud simbol-simbol bermakna. Kiranya Geertz mau jujur dan mengakui masih menyisakan banyak pertanyaan dalam buku ini. Geertz sendiri mengaku bahwa ia tidak menganggap diri seakan selalu punya jawaban untuk pertanyaan, apalagi kalau jawaban-jawaban tersebut sebenarnya hanya asbun saja. Setelah kita mendengar penjelasan dari buku ini, maka saya mengambil kesimpulan bahwa buku ini juga memuat tema-tema politik dari perspektif kebudayaan yang diteliti Geertz dalam konteks wilayah 3, yaitu nasionalisme negara-negara baru, sentimen-sentimen primordial, dan politik sipil, politik yang bermakna, dan tentang politik di masa lalu dan di masa kini. Dan Geertz juga membuka banyak persoalan yang merangsang perbincangan para pengamat dan pembuat strategis kebudayaan. Sekian dan terima kasih.